wabarakatuh. Selamat malam kepada sobat ngobrol semuanya. Kali ini saya masih bersama Mas Nanang. Mas Nanang ingin bercerita tentang pengalaman horor, entah itu pengalaman dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Daripada kelamaan menunggu, mari kita langsung saja mendengarkan cerita dari Mas Nanang. Terima kasih Mas Widin. Sama-sama Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk konco-konco ngobrol horor yang ceritanya kadang horor tapi terkadang ada lucunya. Ya, langsung untuk ke ceritanya aja ya. Oke, monggo Mas. Pada permaan mungkin. Ya. Ini kejadian ceritanya ini dimulai tanggal 18 April 2018 Mas. Baru sekitar 3 tahun ya berarti. Iya. Kejadian ini terjadi di desa Ngebal. Suatu di desa Ngebal itu ada orang bernama Lastri sama Wiji. Pada waktu itu di sana itu ada kegiatan kayak pertunjukan seni reok. Oke. Emang maksudnya mikirnya pertunjukan apa Mas? Saya itu teringat karena Mas, kan di kumpulan saya sini, Iya. jadi kalau seni apa? Seni hadroh biasanya gitu. Tak kira tadi seni hadroh, pokoknya saya ingin ketawa tadi. Oh, gitu. Seni rap nih, monggo. Masnya lucu itu. Ya lanjut Mas ya. Oke. Jadi untuk Lastri sama Wiji itu adalah nama samaran. Jadi untuk ceritanya itu waktu itu Lastri sama Wiji itu ingin melihat pertunjukan itu Mas. Nah, pertunjukan itu sebenarnya dari desanya Lastri sama Wiji itu jauh. Ada sekitar 5 kilo dari rumahnya Mas. Pada saat itu pertunjukannya dimulai jam 8 malam. Ya. Lastri sama Wiji berangkat dari rumah naik motor, izin sama ibunya. Terus sama ibunya itu disuruh jangan pulang malam-malam. Nah, pada waktu itu berangkatlah Lastri dan Wiji ke tempat pertunjukan itu. Sesampai di pertunjukan itu ya seperti biasa. Ya pertunjukannya itu kan lama Mas ya. Iya. Ya jadi enggak 1 jam atau 2 jam tidak. Itu sampai sekitar jam 11 malam itu masih ada pertunjukan. Belum selesai ya? Jam Belum. 11. Ya. Menjelang malam Lastri sama Wiji itu memutuskan untuk pulang Mas. Ya kan udah jam 11. Meskipun acara belum selesai. Belum dipesani sama orang tuanya harus pulang. Setelah itu Lastri dan Wiji itu pulang walaupun pertunjukan tadi belum selesai. Yang mengajak pulang itu Lastri. Udah pulang aja. Nah, Lastri bilang ke Wijinya ya udah ayo pulang gitu. Setelah itu naik motor Lastri sama Wiji itu pulang menuju ke rumahnya Lastri. Itu kan jaraknya jauh Mas tadi, sekitar 5 kilo. Nah, waktu perjalanan pulang itu di tempat itu kan ada yang jalurnya itu ada 2 Mas. Oh, jalur nyabang. Cabang. Iya, bukan cabang. Oh iya, cabang ya. Jadi itu jalurnya ada 2. Terus Lastri sama Wiji itu kan punya inisiatif bagaimana caranya biar cepat sampai rumah. Nanti kan kalau lewat jalur yang berangkat tadi itu lama Mas, sekitar hampir 1 jam. Dikarenakan jalan pedesaan. Ya. Kalau jalannya halus cepat Mas, cuma jalannya kan banyak batu. Setelah itu untuk Wijinya punya inisiatif itu tadi. Kayak di kota itu jalur alternatif. Wijinya ngajak Lastri, ayo lewat jalan yang sini aja.
lebih dekat, nanti kalau pulang malam dimarahi sama ibu. Nah, setelah itu Lastrinya ya udah ayo. Ada orang yang lewat situ itu siang aja jarang mas, karena tempatnya itu banyak kayak pohon jati, semak belukar gitu mas. Jadi bukan jalan umum. Setelah memutuskan lewat jalur yang tadi, Lastri sama Wiji masuk ke kayak hutan, ya kayak pohon-pohon jati banyak gitu mas. Baru masuk, Lastrinya ngomong ke Wiji, beneran ini lewat sini? Iya gak apa-apa, soalnya orang tuaku udah pernah lewat sini, kemarin aku juga udah pernah lewat sini. Nah, sementara Lastri itu belum pernah lewat situ, yang pernah itu cuma Wiji waktu siang hari. Ini kan keadaannya kan malam, gak ada lampu, gak ada apa, cahaya itu cuma dari bulan. Dan waktu itu hari malam Jumat, Kamis malam Jumat. Ya, tahu sendiri lah mas, biasanya kalau Kamis malam Jumat itu gimana? Ya, terutama orang Jawa ya mas. Orang Kalimantan gimana? Ya, Kalimantan dan mungkin Jawa, Kalimantan. Betul mas ya. Sambil sebelum melanjutin ceritanya mas ya, rokok dulu biar santai. Lanjut mas ya. Jadi itu untuk Lastri sama Wiji tadi kan udah lewat jalur itu sampai di kayak hutan jati. Perasaan Lastri itu udah beda. Kok jalannya gini ya? Tapi cuma dalam hati, gak ngomong ke Wiji. Maksudnya gini itu jalannya sulit atau? Nah, maksudnya gini mas, jalan itu kan gelap, Hmm. gak ada cahaya. Cahaya itu cuma dari motor sama bulan tadi. Ya berani Lastri tatak, bahasa tatak tau mas? Iya. Diberani-beranikan. Iya. Lanjut lewati jalan itu, baru berjalan beberapa meter, mungkin sekitar 10 meter, terdengar ada suara mas. Suara kayak apa mas ya? Kayak kucing, tapi kucingnya kucing beda. Gimana ya? Kayak kucing lah mas. Nah, waktu itu Lastri kan tahu sendiri kalau jalannya gelap, pikirannya kemana-mana. Waktu itu udah jalan, suara apa itu? Cuma di dalam hati tapi yang Lastrinya. Waktu jalan itu ketemu kucing ternyata. Nah, ya udah. Pikirannya plong. Oh, iya. Setelah itu jalan lagi, beberapa meter lagi, terdengar lagi suara itu. Seperti kucing tadi? Iya, sama. Kayak di pertemuan kucing. Nah, setelah itu Lastri berhenti. Bilang ke Wiji, kok aku dengar suara kayak kucing ya? Wijinya bilang, aku gak dengar. Padahal suara kucing tadi, tapi yang dengar Lastri. Oh, Wiji benar gak dengar? Gak dengar. Oh, saya kira menutupi biar Nah, terus Lastri pakai motor. Itu cahayanya motor itu di menyinari sekitar mas. Apa kucing tadi gitu loh. Terus Lastrinya kok nggak ada ya? Udah paling cuma kucing tadi lewat. Nah setelah itu jalan lagi. Waktu udah sampai di pertengahan jalan, si Lastrinya itu mendengar suara lagi tapi beda mas. Kayak rintian cewek. Cewek? Ya. Bukan cewek. Bukan mas. Ya rintian kayak seperti suara kuntilanak itu mas. Nah setelah itu Lastri diem. Kenapa? Wijinya kan tanya, kok tiba-tiba diem? Dari tadi kan cuma ngajak ngobrol ya. Iya. Mungkin karena Lastrinya takut. Setelah Tapi itu sama itu Wiji tetap tidak dengar? nggak dengar mas. Cuma Lastri? Iya, cuma Lastrinya yang dengar, Wijinya nggak dengar.
Nah, terus lasternya itu kan mikirnya, kenapa ya kok lewat sini terdengar suara dari tadi gitu kan. Karena Lesti kan belum pernah lewat situ, cuma Wiji yang pernah lewat situ sih. Pada saat udah setengah tadi mendengar suara rintihan tadi, 2 meter ke depan udah jalan 2 meter lagi, suara itu lagi muncul lagi. Setelah itu Lestinya memutuskan untuk berhenti dulu. Berhenti malah. Iya, berhenti dulu mas, soalnya ya tangannya udah gini loh, udah bergetar kan. Lasternya di depan, Wiji di belakang. Berhenti dulu, bilang sama Wiji, Ji, kok aku merasakan merinding ya, dan tadi saya mendengar suara apa tuh, aku nggak dengar. Kita jalan aja, baru berjalan 5 meter di sebelah kanan itu ada mas, kayak orang kesorot lampu motor itu, kayak ada orang itu berdiri, tapi berdiri itu kayak orang bungku itu mas, nenek-nenek tadi bungku di sebelah kanan, tapi belum jelas soalnya kelihatannya itu jauh dari pandangan mata. Nah, lasternya itu bilang Wiji, itu apa itu? Wijinya bilang, apa tahu, aku gak melihat apa-apa. Wijinya bilang, itu loh, di sebelah kanan itu loh, kayak ada orang. Terus Wijinya, aku gak lihat, mana tahu. Coba motormu arahin ke tempat orang itu. Terus lasternya itu kan ngarahkan ke orang itu. Baru setelah itu Wiji tahu, iya itu kayak ada orang. Siapa itu? Kalau orang itu gak mungkin malam-malam gini jam 11 Gelap. di tempat gelap gitu. Setelah itu pastinya, ini gimana? Ayo balik aja. Oh, mau putar balik? Iya. Terus Wijinya bilang, udah setengah jalan, ini mau sampai rumah, lanjut aja. Begitu lanjut, yang orang-orang nenek tadi itu lewat di depan mas. Nyebrang? Iya, tapi merangkak. Mas, kok saya merinding ya mas? Ya, Mendengar tadi lo nenek yang nyebrang. iya, tapi merangkak mas, nggak Merangkak? jalan ya. Dan merangkaknya itu cepat mas, nggak pelan merangkak itu nggak cepat mas. Jadi kayak apa ya? Kesamaan kayak tahu apa-apa. Iya, Ya, kok gitu. Oh, ada Iya, set. begitu nyebrang jalan tadi, motong jalan kan, sampai di pinggir jalan, ya yang sebelah kiri, hilang. Itu kelihatan di mata. Jadi Lastri sama Wiji itu tahu. Pada saat itu, otomatis kan kalau orang takut kan, masnya tahu sendiri kan. Kalau sampai nggak itu gimana reaksinya? Kalau tanya-tanya reaksinya gimana? Kalau saya situasi kayak gitu berharap kalau itu cuma mimpi, terus bangun. Setelah itu Lastri sama Wiji, otomatis Lastri kan langsung nyalain motor tuh mas. Ya. Kan tadi Tadi berhenti ya? Iya, Oh iya. berhenti, motornya kan mati. Hmm. Nyalain motor, tapi gak bisa. Perasaannya masih gimana? Dan itu di depan mata mas. Mungkin jaraknya sekitar 4-5 meter dari motor. Motor dinyalain gak bisa mas. Yes, keringat itu kayak orang mandi mas. Takut dia, tapi kalau mau balik motor gak bisa, motor gak bisa. Selang beberapa saat, mungkin sekitar 2 menit mas, motor itu bisa nyala. Dan si Lastri sama Wiji langsung mas, udah sampai gitu otomatis motornya langsung gas. Walaupun itu jalan itu kalau bahasa Jawa itu makadam mas. Setelah digas itu mas, kan otomatis melewati yang seberang tadi ya. Terus nggak mau lihat kiri, nggak mau lihat kanan, lurus Wis depan.
sebelum menjelang habis jalannya itu, nah, itu ada kejadian lagi. Waktu itu kan setelah melewati hutan jati itu kan kayak ada semak-semak itu Mas. Pada waktu itu mau jalannya kan habis, itu kan setelah itu kan masuk ke perkampungan Mas, masuk ke desanya. Di sebelah kiri, di semak-semak yang tadi itu apa? Dari kejauhan itu kayak ada mata warna merah. Tapi itu orang berdua langsung tahu. Oh, Ya, nggak cuma Lastri kan tadi. iya, langsung tahu. Pastinya tanya ke Wiji, depan itu ada apa ya? Di depan apa ada lampu? Pasti tanya gitu. Gak ada di sini. Di sini tuh gak ada lampu, gak ada apa-apa. Orang lewat sini aja jarang siang, apalagi malam. Setelah itu semakin dekat Mas. Di sebelah itu ada hewan seperti anjing. Tapi itu bukan anjing. Terus? Itu kepalanya anjing, tapi badannya itu beda, bukan anjing. Kayak manusia Mas. Setelah tahu itu, des, di sebelah kiri ada itu tadi kan. Motornya tiba-tiba berhenti lagi, mati mendadak di dekatnya itu Mas. Perasaan gimana Mas? Motor tuh mati, Mas nggak bisa diapa-apa. Ya otomatis orang berdua itu mau gimana Mas? Kalau masih kayak gitu gimana? Motornya mati di tengah jalan. Saya milih pingsan. Juga Sadar bisa pingsan pagi. Mas. Kan itu gak bisa pingsan. Iya. Tapi seperti tadi Mas, menjelang beberapa saat itu motor itu nyala lagi. Tapi beberapa meter, 2 meter ke depan mati lagi. Setelah itu yang anjing tadi Mas, itu anjingnya hilang. Baru motornya nyala lagi. Oh, berarti seperti tadi ya. Kalau bisa dikatakan penampakan ya. Iya, Kalau ada ada penampakan, motor mati. Tapi setelah penampakan itu hilang, motor baru nyala Enggak, lagi. kalau yang tadi enggak. Tadi ada penampakan sebelah kiri, motor mati mendadak. Penampakan masih ada, motor baru nyala lagi. 2 meter ke depan mati lagi. Setelah itu anjingnya baru hilang, motornya bisa nyala. Dan setelah itu sampai di perkampungan. Nah itu perasaannya Lastri itu, Oke ya Mas ya. kan udah ada rumah-rumah lain-lain. Setelah itu sampai rumah itu perjalanan normal, nggak ada apa-apa. Tapi ya tetap gaspol. Baru nyampe di rumahnya Lastri, kan turun situ. Wiji itu nggak mau pulang. Aku tidur di sini aja. Takut. Iya. Tapi rumah itu dekat apa jauh? Lastri sama. Kalau rumahnya jauh Mas, orang desa itu kan rumahnya jauh-jauh. Oh iya. Setelah itu udah nyampe di rumah Lastri, ditanyain sama ibu, kenapa kamu kok tergesa-gesa, kok keringatmu kayak gitu. Nah, setelah itu Lastri jawab, tadi aku lewat itu loh Bu, lewat jalan yang banyak hutan jatinya itu, biar cepat sampai rumah. Kamu lewat situ? Ibunya bilang gitu. Kok kamu berani? Ibu aja yang udah tahun-tahunan di sini gak pernah lewat situ kalau malam. Warga sekitar gak pernah lewat situ kalau malam. Terus ibu bilang, kamu tahu nggak cerita orang dulu? Lewat situ itu ya, itu pasti ada kecelakaan. Walaupun itu entah kecelakaan ringan sampai kecelakaan yang sampai meninggal dunia. Kamu beruntung, kamu nggak kenapa di situ, cuma dikasih penampakan gitu aja. Itu dulu kejadian itu, setelah kejadian kayak gitu nggak ada warga yang berani lewat situ. Jadi ibunya bilang kayak gitu. Lastri sama Wiji semakin Takut. drop. Kok kayak gitu ya? Tadi itu Wiji loh yang ngajak, katanya Wiji udah pernah lewat situ. Wiji dia bilang, aku pernah lewat situ, tapi siang, bukan malam. Setelah kejadian itu, ibunya bilang, lain kali kalau ada apa-apa,
mending lewat yang biasanya aja, kalau usah kayak gitu. Nanti kalau ada apa-apa gimana, karena ya itu tadi resikonya kan nggak tahu. Beruntung aja orang Perda itu selamat sampai rumah, yang mungkin bisa diambil hikmahnya Mas ya. Terkadang kita itu gak percaya sama kayak kita itu, tapi di sisi lain hidup kita itu di sini berdampingan dengan makhluk lain. Jadi ya kita saling menghormati aja. Mungkin itu yang bisa saya ambil dari kejadian tadi. Saya tidak percaya bahwa hal gaib itu memang ada. Memang ada, iya benar. Sekarang tinggal masih mungkin mau tanya tentang kejadian tadi. Terus selama perjalanan pulang itu Mbak Lasti sama Mbak siapa tadi Iji Iji itu enggak ketemu sama pengendara lain? nggak Sama ada, sekali nggak nggak ada. Cuma Cuma itu berdua itu. Karena kayak ngejar target waktu. Kan kalau pulang malam kan di sini dimarahin lain. sama ibunya. Sementara jalan hutan yang tadi ya Mas ya masih berupa makadam. Jalan apa menuju ke aspal? Dua-duanya makadam. Oh makadam. Iya, masih banyak batunya itu. Desa makadam terus Cuma- alasan juga makadam. Cuma yang jalan jauh tadi itu ada cor. Oh Ya, jadi agak enakan jalan yang jauh tadi. bener ya. Iya, tapi hampir 1 jam. Hmm. Tapi kalau lewat yang situ tadi nggak ada setengah jam. Udah ada setengah jam hampir meninggal maksudnya. Kejadian horor. Iya. Oh iya. Ya beruntung itu selamat sampai tujuan. Oh iya. Selamat. Dan mungkin ceritanya nggak horor banget. Tapi ya bisa diambil hikmahnya aja. Tapi kalau bagi saya ya kayak gitu ya horor Mas. Kayak tadi kan saya bilang kalau gitu mending itu berharap cuma mimpi. Oh iya. Maksudnya kalau berada di tengah-tengah gimana? Yes, enggak. Nggak bisa balik ke tempat tadi. Kalau mau lurus, itu ketemu dengan lagi. Bukan berat itu Mas. Ya untungnya ya. Kalau pilihan saya satu Mas. Motornya tinggal lari ya. Baik Sobat Ngobrol, mungkin sekian cerita dari Mas Anang. Kita bisa mengambil hikmah dari cerita Mas Anang tadi. Segesa-gesa apapun kita, pilihlah jalan yang selamat. Memilih jalan yang pintas tentunya menghadapi pengalaman yang horor atau mistis. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.